Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecintaan manusia kepada Tuhan sudah seyogianya menjadi pemantik untuk makin rajin beribadah. Namun apa jadinya jika cinta kepada pencipta tapi malah berpaling kepada agama lain? Seperti kisah seorang pemuda yang sangat bucin dengan Yesus, tapi akhirnya mengucapkan kalimat syahadat. Seperti apa perjalanan spiritual pemuda ini? Hal mengganjal apa yang ia temukan sehingga memilih pindah agama? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apapun yang berlebihan sepertinya memang tak pernah mendatangkan kebaikan, termasuk urusan agama. Fanatik dalam beragama merupakan sebuah tantangan umat muslim saat ini. Menurut pakar tafsir Al-Quran Indonesia, Profesor M. Quraisyah, fanatik memang bisa dinilai baik, tapi bisa menjadi buruk jika sudah tak adil kepada orang lain, termasuk hobi menghakimi mereka yang tak sepaham dengan apa yang kita yakini. Hanya saja, jika rasa fanatik ini membuat semangat beribadah dan mengkaji ilmu agama, tentu hal ini tak akan menjadi persoalan. Tapi apa jadinya jika seseorang yang mempelajari suatu agama lebih dalam, namun ternyata justru berbelok mempercayai agama lain? Kisah tersebut berasal dari sebuah unggahan video akun TikTok dengan akun @mu'alafseries. Dalam video tersebut, terlihat seorang pemuda membagikan kisah perjalanan spiritualnya ketika memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf. Pria diketahui bernama Fir ini dulunya memeluk agama Protestan di daerah Pulau Armin. Ketika mengulas kembali tentang latar belakang keluarganya, netizen pun kaget dibuatnya karena keluarga Fir adalah keluarga Kristen yang sangat taat. Sang ibu adalah jemaat Kristen GBI atau Gereja Bethel Indonesia. Bagi yang belum tahu GBI itu apa, jadi GBI merupakan suatu kelompok gereja Kristen Protestan di Indonesia yang merupakan anggota dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Fir sendiri masuk dalam kelompok GKDI atau Gereja Kristus di Indonesia. Gereja ini masih dalam ruang lingkup Kristen Protestan tapi terafiliasi dengan International Church of Christ dan sudah mencapai kurang lebih 6.000 jemaah. Sementara sang kakek adalah pendiri gereja Nehemia di Kisarua. Tentu hal ini mengundang tanda tanya, bagaimana mungkin seorang Kristen taat dengan keluarga yang juga sangat religius bisa tergerak hatinya untuk memeluk Islam? Per mengaku jika ia tertarik dengan Islam karena mendapat petunjuk di Alkitab soal ketuhanan. Karena saya mencintai Yesus dan mempelajari Alkitab dong, ternyata isi Alkitab itu merujuk ke Tuhan yang satu. Per juga merasa sangat kagum dengan keaslian Al-Quran yang semuanya berisi perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Fir, apalagi tolak ukur kebenaran suatu agama jika bukan karena kitab sucinya. Kalau kitab suci ada intervensi alias campur tangan manusia, maka bagi Fir itu tak bisa lagi dikategorikan sebagai kitab suci. Kesucian kitab tersebut menurutnya sudah hilang. Bagi Fir, Al-Quran adalah kitab yang sampai hari ini masih otentik, asli dan belum tercampuri sama sekali, yang juga menyimpan kekaguman kepada para penghafal Quran. Karena para penghafal Al-Quran lah yang bisa menjaga keaslian Al-Quran ini, bahkan menebarkan Quran ke seluruh penjuru dunia. Lalu bagaimana tanggapan keluarga Fir ketika sang anak meninggalkan agama yang ia anut sejak lahir? Ternyata setelah bersyahadat, Fir tak lantas menjadi bahan bulian keluarganya dan orang-orang di sekitarnya yang kebanyakan beragama Kristen. Perjalanan mendapatkan cahaya Islam bagi setiap orang memang berbeda. Jika Fir mendapatkannya setelah belajar Alkitab, ada juga beberapa tokoh yang lekat kesehariannya dengan Alkitab juga tertarik dengan Al-Quran dan Islam. Craig Victor Ventro misalnya, ia kembali menemukan jati dirinya dan kebahagiaan setelah memeluk Islam. Dulunya, ia berprofesi sebagai pastor yang bertugas untuk memimpin, membimbing, hingga mempersatukan umat. Hidayah yang diterima pastor asal Amerika Serikat ini datang secara tiba-tiba. Saat itu, pria yang mengubah namanya menjadi Ismail Venter itu merasa hampa dengan kehidupan yang ia jalani. Saat menjadi pastor, ia percaya kepada Tuhan, namun merasa ada yang kurang tepat. Informasi yang ingin ia sampaikan kepada siswa-siswanya dirasa tak masuk akal. Jadi, ia menghabiskan banyak waktunya untuk mencari dan berkontemplasi. Hatinya terasa kosong, dan seperti ada sesuatu yang hilang. Ia pun memanggil gurunya dan meminta bantuan. Sayangnya, setelah diskusi yang cukup panjang dengan sang guru, ia tak kunjung menemukan jawaban dari kegelisahannya.
Saat berkunjung ke Konya, Turki, Fenter tak sengaja bertemu dengan seorang tokoh yang juga merupakan seorang ulama, Nadir Karnibuyu, seorang guru sufi yang pun menceritakan apa yang ia rasakan. Saat kunjungan tersebut, Fenter menghadiri sebuah sepi arus yang dikenal sebagai upacara malam pernikahan. Ketika Rumi bisa bertemu dengan Tuhan, sebelumnya Fenter memang sudah mengambil banyak tentang Rumi. Pada momen itulah, Fenter semakin kagum dengan Rumi, sufi dan atmosfer keagamaan selama upacara. Hingga akhirnya, pada tahun 2006, hatinya mantap untuk memeluk Islam. Padahal, sejak lahir ia dibesarkan oleh keluarga Katolik, masuk ke sekolah Katolik, hingga menjalani karir sebagai seorang pastor. Dari cerita tadi, mungkin kita akan berpikir, kenapa orang-orang dengan mudahnya berpindah keyakinan setelah dibesarkan dengan satu kepercayaan. Pindah agama adalah hal yang sangat sensitif bagi beberapa orang, sebab agama adalah urusan seorang hamba dengan Tuhannya. Orang-orang yang berpindah agama juga biasanya memiliki alasan sendiri tanpa ingin mengungkapkannya kepada publik atau saudaranya, dan bukan tugas kita sebagai sesama pemeluk agama untuk menghakimi pilihan hidup seseorang. Selama ini, ketika ada yang berpindah agama, selalu kita kaitkan dengan hidayah. Menganggap hidayah adalah satu-satunya alasan dari pindahnya keyakinan seseorang. Fenomena ini mendapat perhatian dari Thomas Wayne, seorang spesialis kognitif agama dari Queen University Belfast. Menurutnya, orang-orang berpindah agama biasanya secara psikologis tertarik kepada hadiah yang ditawarkan oleh agama. Hadiah yang dimaksud seperti alam akhirat, tujuan hidup, kebenaran, moral, perlindungan Tuhan, dan jalan untuk berkembang secara ideal. Bagi sebagian orang, ternyata hadiah tersebut terlihat sangat menggiurkan, apalagi mereka memiliki rasa takut yang tinggi, atau pernah mendapat bully, merasa terkucilkan dalam hidup, merasa insecure, sehingga tujuan hidup mereka menjadi samar-samar. Ada juga yang mengalami cinta beda agama, sehingga jalan satu-satunya untuk mengikat cinta mereka adalah dengan mengikuti agama salah satu pihak, entah karena ikhlas melakukannya ataupun terpaksa. Karena faktor inilah, Suen menilai jika wajar saja ketika orang berpindah agama. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukuman bagi mereka yang beralih kepada agama selain Islam. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 217. Namun bagi mereka yang dulunya kafir, lalu menjadi mu'alaf, maka segala dosa mereka di masa lalu otomatis terhapus oleh Allah. Kebaikan yang dilakukan akan mendapat pahala yang lebih jika senantiasa menjalankan syariat Islam. Bahkan pahala tersebut akan bertambah menjadi 10 hingga 700 kali lipat. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah atau ketetapan Allah terhadap orang-orang dahulu. Al-Quran, Surah Al-Anfal, ayat 38. Semoga kita senantiasa diberikan keteguhan hati dalam beragama. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku senantiasa di atas agamamu. Amin. Pernahkah kamu terpikir untuk pindah agama? Apa alasannya? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.